Baik Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita kembali melanjutkan kajian yang tadi kita sempat istirahat sebentar. Tadi kita sudah sampai kepada daya pendengaran. Oleh sebab itulah, gunakan semuanya dengan baik. Jangan mengikuti nafsu yang tidak terdidik. Dengarkan firman Allah, dengarkan yang baik, agar hati juga ikut baik Kalau kita selalu mendengarkan yang tidak baik, maka akan hati kotor, maka hati akan rusak, maka hati tidak akan tenang. Ketika ada yang tidak baik, kembalikan kepada Allah Ta'ala Kita lanjutkan pelajaran. Setelah dikatakan tadi manusia buta tuli, sekarang sifat manusia itu bisu. Karena mayat itu kan tidak bisa bicara, Bapak Ibu. Betul, mayat tidak bisa bicara. Karena kenapa? Tidak ada ruh. Nyata sudah bahwa ruh adalah raja yang merajai hidup jasmani kita. Ruh siapa? Nyatanya sifat. Nyatanya sifat dari mana? Dari zat. Zat tidak lain daripada yang menjohirkan. Berarti kita kan nyata esa. Kan seperti itu. Kalau tadinya kita tidak bisa berkata-kata, lalu Allah memberikan kalamnya di dalam ucapan kita, maka di sini diterangkan, nyatakan kalam Tuhan. Kalam Tuhan itu seperti apa? Perintah, nasihat yang sudah Allah jabarkan di dalam Al-Quran. Banyak di antara manusia ketika diberikan lisan, mereka bisa berkata-kata, tapi mereka zolim kepada sifat Tuhan ini. Banyak manusia yang berkata-kata tidak ada gunanya. Banyak manusia berkata-kata menggunjing orang, menggibah orang, mencari kejelekan orang, membicarakan aib orang, membicarakan kekurangan orang. Berbicara menyombongkan diri, berbicara mengagungkan diri sendiri. Apa tujuannya seperti itu? Kita ini kan belajar ilmu ketuhanan. Sudah saya katakan berulang kali, lebih baik diam daripada berucap yang menyakiti hati orang. Baik diam. Kan dikatakan kalam Tuhan, berarti kita wajib apa? Wajib menyatakan. Menyatakannya bagaimana? Dengan berzikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kan lebih afdal. Itu kan lebih baik. Nyatakan diri kita. La maujud bihaqqi illallah. Itu lebih bermanfaat. Banyak manusia sekarang menyia-nyiakan karunia nikmat Tuhan. Diberi ucapan, berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Buat apa? Tidak ada gunanya nanti di akhirat. Dengan kata-kata itu justru manusia banyak yang terjerat ke api neraka. Karena mereka berkata dengan melebihi batas. Tidak menggunakan dengan kebaikan. Orang tadinya bisu, akhirnya bisa berkata. Kok tidak bersyukur sama Tuhan ini bagaimana? Kok berucap semaunya ketika marah, semua
hewan di kebun binatang dinyatakan. Wah. Ya Allah, ya Rabbi, manusia, ya Allah, ya Allah. Makanya belajar toh, mengaji. Ya. Oleh sebab itu mengaji itu penting untuk memperbaiki diri. Ya toh. Kita kan diberi amanat Tuhan, yang gunung pun tidak mampu. Berarti manusia harus belajar. Wah, ini kan amanah dari kepala sampai kaki, ini kan milik Tuhan, bukan milikmu. Itu loh. Jangan engkau gunakan semaumu. Itu loh. Gunakan mengikuti kehendak Allah. Kalau mau selamat, dikatakan Allah itu loh esa. Esa itu berarti selalu bersama, berarti tidak jauh. Kenapa kita banyak lupanya? Karena tidak mau mengkaji diri. Katanya mau selamat, tapi tidak mau memperbaiki diri. Katanya mau selamat, cari ilmu malas. Yang dicari kesenangan terus, hiburan terus. Piye? Ya Allah. Itulah akhir zaman. Banyak manusia yang lebih cenderung mencari kesenangan dan kebahagiaan. Tapi sangat sedikit sekali manusia yang mencari ketenangan. Terjadi itu sekarang. Maka sungguh beruntung bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi murid di perguruan. Insya Allah akan memberikan tuntunan hidayah di jalan yang benar, di jalan Allah yang diridhoinya. Insya Allah kita semua akan diberikan husnul khotimah. Insya Allah kita akan terus dibimbing di dalam hijrah menuju kepadanya. Tapi ingat, jadi murid yang benar. Jadi murid tidak mau belajar, ya kan lucu. Jadi murid diberi ujian, diberi cobaan mengeluh. Diberi sedikit rasa lapar, diberi sedikit rasa susah, diberi sedikit rasa miskin, kalang kabut sudah. Bagaimana keimanan kita ini? Ya Allah, diperbaiki ya. Jadi manusia itu yang amanah. Seperti itu sudah saya katakan. Maka ingat Bapak atau Ibu atau adik-adik, gunakan ucapan sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, alangkah baiknya diam. Hiasi kata-kata kita dengan zikrullah. Hiasi kata-kata kita dengan sholawat. Hiasi kata-kata kita dengan berkata yang bermanfaat. Jadi mulai sekarang harus pintar memilih. Kira-kira ini ucapan saya bermanfaat enggak? Ucapan saya. Nah, saya maksudnya ucapan ini kalamnya Tuhan. Ya, jangan saya ego. Seperti itu. Oke, kita lanjut kembali. Ketika manusia ini kan dikatakan mayat tadi. Mayat itu kan tidak mempunyai kuasa dan kehendak. Ya, mayat itu kan dibungkus ya, kain kapan. Ya, kalau bisa berdiri, bisa loncat-loncat kan menakuti orang ya. Itu namanya jadi hantu ya. Berarti masa hidupnya tidak benar amalannya ya. Ketika kita diberi kuasa dan kehendak, kodrat irodat, maka pakailah kuasa dan kehendak itu di jalan Tuhan. Pakailah kuasa dan kehendak itu untuk hijrah kepada Tuhan. Nggih? Diberi kuasa kehendak malah jingkrak-jingkrak. Jingkrak-jingkrak di mana? Jingkrak-jingkrak di KP.
malah untuk joget-joget, malah untuk menyakiti, terkadang menyakiti sesama manusia, dipakai untuk yang tidak bermanfaat. Bagaimana ini? Waktunya mengaji, malah santai di rumah, ongkang-ongkang kaki. Nggak mau bersusah payah. Kayak apa ini? Kaki-kakinya Tuhan yang membentuk, Tuhan yang mempunyai hak, kita malah ingkar, tidak amanah. Itulah yang dikatakan berkhianat. Jangan menjadi manusia yang mengkhianati Tuhannya, maka engkau akan sengsara dunia dan akhirat. Sudah dikatakan kezohiran kita, inilah nyata perwujudan sifat Tuhan. Kenapa manusia ini kok tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di setiap gerak kita ini? Kenapa? Kan lucu, yo aneh. Kalau kita merasa hidup-hidup sendiri, berkata dengan perkataan sendiri, kan aneh. Sudah dikatakan berulang-ulang, 7 sifat ini tidak akan ada di dalam diri kita ketika kita tidak diberi amanah yang dikatakan ruh. Ruh itulah yang dikatakan Muhammad hakiki. Maka mari belajar agama itu kan di dalam kebersihan. Belajar agama itu kan untuk menyucikan hati toh. Menyucikan hati, menyucikan pikiran, menyucikan angan-angan, membersihkan kelakuan yang tidak baik. Lalu apa gunanya belajar syariat tapi hati kotor? Apa gunanya belajar syariat apabila kelakuan kita masih zolim? Karena itu tadi, tidak mengenal diri, akhirnya merasa diri sendiri. Maka itu ciptaan Tuhan, maka itu titipan Tuhan. Ya harus belajar terus loh. Yang sabar belajar ilmu makrifat itu. Belum paham sekarang, ya mungkin ini masih tahap pembersihan. Oh mungkin dosa kita masih banyak. Oh mungkin kita disuruh sabar. Oh mungkin Allah masih menguji keimanan kita. Jangan lalu pengen cepat-cepat sampai cepat bisa, sedang kita belum layak untuk sampai kepada Tuhan. Masih kotor kok pengen cepat sampai kepada yang maha suci, kan mustahil, ya toh? Nah, belajar pun kan harus menjalankan puasa ilmu. Puasa apa? Puasakan penglihatan kita, puasakan pendengaran kita, puasakan ucapan kita, puasakan kuasa dan kehendak melalui tangan dan kaki kita. Ya itulah loh maksudnya, kembalikan sifat Tuhan. Jangan memakainya dengan semaunya, jangan memakai dengan maksiat. Jangan tidak amanah jadi manusia itu. Kalau mau selamat, kembalikan sifat Tuhan. Tampilkan, zohirkan segala sifat cahaya. Sifat cahaya itu tidak mau berbuat zolim, tidak mau kupur sama Tuhannya. Jadi mulai sekarang fokus toh ke diri sendiri. Jangan sampai memasukkan kejelekan-kejelekan. Banyak tafakur, banyak diam, banyak beramaliyah. Bagaimana? Hati kita sudah bersih belum? Pikiran kita sudah selalu baik sangka belum? Ya Allah, ya Rabbi. Hidup ini penting untuk mencari keselamatan.
ketika badan jasmani menyalahi amanahnya, ingat, ketika nanti masuk ke dalam kubur kita akan terpisah. Itulah yang dikatakan celaka. Celaka berarti tidak selamat. Berarti di dalam hidup kita tidak amanah. Berarti di dalam hidup kita tidak mengkaji diri. Berarti kita hidup ini kan hanya mencari kesenangan ya. Betul. Mengejar dunia. Yang penting saya senang, yang penting saya bahagia. Nah, urusan akhirat nanti katanya. Masya Allah. Lah piye, bagaimana ini luput seperti itu. Ya enggak boleh. Yang dicari itu ketenangan. Senang itu tidak selamanya, bahagia tidak selamanya. Yang selamanya, yang hakiki itu ketenangan, tenang bersama Tuhan. Ya, diri kita siapa? Sudah bersahadat menyatakan yang wujud ini sifat Tuhan. Berarti sifatnya tidak lain dari yang mempunyai sifat. Tapi ketika sudah tahu, jangan mengaku sebagai Tuhan. Cukup kita hanya yang menyaksikan. Oleh sebab itu, ketika Allah laisa, Allah ingin dikenal, maka dinyatakan toh. Kalau tidak dinyatakan, dizohirkan, bagaimana mengenal Tuhan? Ketika sudah dizohirkan tampak wujud yang mulia ini, maka berbuatlah menurut sifat Tuhan. Jangan berbuat menuruti sifat yang tidak baik. Ya, jangan menuruti sifat liarnya amarah, supiyah, mutmainah, dan aluamah. Kan mereka fitrahnya baik. Kenapa menjadi tidak baik? Karena dari kecil tidak pernah dididik dengan agama. Yang tadinya amarah ini selalu menegakkan kebenaran, ketika tidak dididik menjadi tidak baik. Ya, seperti anak kecil. Anak kecil ini kalau tidak dididik dengan baik, besarnya ya tidak baik. Seperti itulah nafsu yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kalau sudah jadi murid terus mudah marah, mudah emosi, ya kan lucu. Kita ini selalu bersama Tuhan loh. Yo, ingat. Kita selalu bersama Tuhan. Kenapa kita berani marah masih? Berarti tidak ingat Tuhan ini ceritanya. Berarti lupa. Berarti tidak merasa dekat dengan Tuhan. Berarti kurang ini mengajinya. Berarti harus rajin belajar. Dekat Tuhan kok berbicara yang kotor. Dekat Tuhan kok masih serakah. Dekat Tuhan kok masih sombong. Ini kan tidak ingat Tuhan namanya. Tuhan esa itu selalu bersama. Makanya kulhu Allahu ahad. Kul, katakan ya Muhammad, aku itu esa denganmu. Muhammad yang mana? Dikatakan Muhammad hakiki, utusan Allah yang dikatakan ruhani, nyata di dalam diri kita yang membawa 7 sifat. Ayo, bagaimana ini? Yang masih marah-marah? Yang masih berkata-kata tidak baik? Yang masih mencari kesalahan-kesalahan? Ayo, mana? Dirubah cepat sebelum terlambat. Kenapa? Kan kita dekat. Dekat itu tidak berpisah. Ketika berpisah berarti Bapak Ibu tidak punya 7 sifat, itu dikatakan berpisah. Makanya dibungkus kain kapan yang putih, diharapkan suci kembali. Tapi kalau manusia di dalam hidupnya tidak suci, masuk ke alam kubur, di alam barzah ya dipenjara, dipukuli. Akhirnya dihisap. Ya, kenapa dihisap? Tidak amanah selama hidup, semaunya sendiri. Ya, apa? Sakarepe dhewe.
Ya Allah ya Rabbi, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami akhiri sekian, cukup, terima kasih. Mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.